beberapa temen juga ada di Kalbe. Terus gue berpikir, men, rambutnya harus cukur seperti Miki. Nggak mau gue. Netes aja ya. Kalau gue setuju, kuliah bukan dapat ilmu tapi dapat akses. Kuliah ada di sekarang ya, kuliah kayaknya buat teoretics dan semuanya kayaknya agak kurang kecuali kalian S2. Tapi untuk semuanya gue rasa kuliah S1 adalah akses untuk berpikir secara logis, berpikir sistematis, atau akses untuk mencari channel apapun lah. Bahkan sekarang yang lagi hot adalah entrepreneur, bagaimana membangun akses di itu udah ya kayak Oki bilang itu di mana-mana. Gue juga membangun akses di program studi S1 Psikologi Atmajaya. Enggak juga sih. Maksudnya itu menjadi kesempatan buat melangkah ke step berikutnya yang lebih luas. Gue bosan kuliah di semester kedua. Gue juga bosan aktivitas kampus di semester ketiga. Karena itu aja. Karena bisa tergambar. Ya gue telat kuliah dan gue dari SMA udah cukup kemana-mana, jadi maksudnya pengalamannya udah lebih cukup. Jadi ketika mendapatkan gambaran aktivitas mahasiswa yang menurut gue akan oke banget nih, kalau dari cerita-cerita angkatan 98, 9, 2000 itu oke banget nih aktivitasnya. Tapi ketika bertemu langsung, gue terus terang gue cukup kecewa dan gue akhirnya melarikan diri untungnya ke dunia yang lebih luas, aktif di mana-mana ya. Gue mencoba masuk ke berbagai gerakan dan aktivitas LSM mungkin, dan itu menjadi cara baru untuk gue belajar. Itu sih yang gue bangun, jadi gue mungkin berbeda gitu. Gue juga membiayai kuliah sendiri dan dulu sih awalnya adalah gue tiap semester harus bayar uang kuliah kan, dan tiap semester akhirnya kadang-kadang ikut lomba, harus lomba, biasanya esai, gue harus menang nih, kalau nggak menang susah juga. Biasanya seperti, tapi lewat lomba-lomba itu artinya gini, mungkin kalau dari petinggi-petinggi yang gerakan-gerakan masih idealis itu, jurnal perempuan, kalian mitra mungkin itu, ya mahasiswa sekarang gini-gini aja gitu. Mahasiswa sekarang nggak bisa diajak berpikir lebih kritis atau lebih berperspektif idealis, atau yang suatu yang idealis tapi harus konkret, harus dikonkretkan. Itu susah banget nyarinya gitu. Makanya sekarang banyak program-program LSM atau mungkin gerakan-gerakan yang dulu membangun program-program untuk youth, karena susah sekali mengajak mahasiswa di kampus untuk berdiskusi dan sebagainya. Maka saran ini kayak begini, ini langka banget dan belum tentu ada di setiap universitas gitu, bahkan fakultas. Mungkin ketika dibangun secara baik akan membuat banyak insight untuk ya lebih gitu. Karena intinya adalah buat apa sih studi gitu, buat apa sih memperkaya diri gitu, buat apa sih lu harus kuliah tuntutan setelah SMA atau apa. Tapi enggak gitu. Gua ingat pokoknya universitas punya 3 tridharma universitas. Salah satunya adalah ke masyarakat, dan itu yang masih kurang gitu. Paling enggak charity, ke program-program mahasiswa yang ke masyarakat gitu, atau kunjungan, visiting gitu. Tapi yang benar-benar membangun dari permasalahan masyarakat sendiri, karena itu adalah inti kenapa kita belajar gitu. Kenapa kita, terutama ilmu-ilmu sosial sih, kalau yang akuntan mungkin ya kenapa menghitung, gue juga ngerti, gue benci hitungan, tapi harusnya gitu. Pernah ada UKM di Atma juga yang membangun, mengajak semua pihak ke berbagai fakultas, ayo dong, ilmu lu pasti bisa disumbangkan, bisa diformat dalam bentuk ke masyarakat, bahkan paling kecil situ pun, karena masalahnya udah jelas. Dan kalau nggak mau ke situ, kita ngajak masalahnya ke sini. Waktu itu anak jalanan, ngajak ke Atma dan cukup suportif, dan akhirnya bisa mengajak semua fakultas, dan hampir semua fakultas akhirnya mau nggak mau bisa memformat ilmunya ke dalam bentuk yang lebih konkret dan berguna langsung. Nah, mungkin itu sih impian gue. Maksudnya, gue nggak tahu. Kalau yang lain nyari sekuritas, gue nyari kebebasan mungkin. Gue nggak mau berkantor kalau gue nggak dibiarin bergondrong misalnya. Gue nggak akan, ya gue aneh ya.
Enggak. Sorry banget. Gua nggak akan mau tanda tangan kontrak kalau gua nggak dibolehin pakai cara kayak begini di kantor. Seperti itu. Maksudnya ada hal-hal di mana ya gua kan serem, gua kan nggak bakal orang first impression ke gua adalah men, lu penjahat men. Gitu. Gua kalau ke orang lain kalau misalnya suruh bantu konseling IDU, penasun, pengguna narkoba suntik, gua mesti gini, sorry bang, sumpah gua orang psikologi. Gitu. Mesti sumpah dulu, maksudnya gue kecewa dengan pandangan-pandangan perspektif bahwa kualitas seseorang ditentukan dari penampilan atau performa, tapi bukan dari keseriusannya atau dari keseriusannya. Kebanyakan ketekunan yang itu, yang ya sumber daya yang paling mahal mungkin. Tapi itu yang gue rasakan dan itu yang gue geluti. Maka karir gue yang gue bangun adalah, dan termasuk networking adalah hal yang demikian. Channel ke ya gue bisa tahu kantong anak jalanan karena gue keliling, itu networking buat gue tahu obat-obatan terlarang dan sumber-sumbernya, itu networking buat gue karena akan berguna buat karena gue sekarang di bidang penelitian riset ke masyarakat dan itu berguna, itu buat modal gue, channel gue dan semuanya. Ya kalau butuh ya kena asapnya. Tetap seneng ya. Tetap sama. Tapi begitu. Tapi ya mungkin ketika berpasangan, gue nggak cerita. Mungkin insight bahwa harus ada security, gitu. Mau nggak mau gitu. Karena ya kebebasan kadang-kadang berlawanan dengan sekuritas. Karena mainstreamnya sekuritas adalah hal yang dibangun dengan kondisi yang stabil, perusahaannya nggak akan hancur, ya hal seperti itu. Tapi buat gua sendiri, improving adalah mengembangkan diri adalah dimana gua bisa ngeliat tantangan baru dan masuk ke situ, menggelutinya. Itu akan membawa suasana baru buat gua. Kalau gua bekerja di balik meja dengan stabil, tinggal analisa seperti sekarang, itu gua ngapain sih? Gitu. Tapi enaknya adalah ngasih kerjaan gua cukup fleksibel, jadi gua tinggal masuk kapan aja, kerja kapan aja, di mana saja. Tapi improvingnya adalah seperti itu. Improvingnya mungkin baca buku juga dan sebagainya. Tapi improve yang paling ini adalah ke masyarakat lagi, gitu. Karena mau nggak mau ilmu yang harus dipelajari harusnya berguna buat itu, berguna buat segmen yang lebih bawah yang nggak bisa mengakses lebih daripada kita. Harus seperti itu. Tapi diskusi seperti ini oke banget. Gue cukup mendukung teman-teman yang berkarir, teman-teman yang mau berwirausaha. Vina juga berwirausaha, kerja di mana saja, melukis dan sebagainya. Tapi itu menjadi insight baru karena ketika itu integratif, maksudnya kita saling bersinergi satu sama lain. Gue juga butuh modal, gue juga aktivitas kayak gitu juga butuh concern dari mungkin ada yang ke politik nanti, gitu. Itu butuh sinergi yang sangat ini, yang sangat apa ya, akrab lah, gitu. Jadi networking bukan cuma ke orang yang bener-bener sebanding aja. Oke, kita sama-sama usaha, yuk share profit, kita kerja sama, kita sama-sama meniti karir dan hobi yang sama. Ayo kita ngembangin apa? Enggak. Tapi hal yang sekarang dibutuhkan adalah mungkin sinergi, dan itu yang mungkin belum ada gitu. Ya departemen antar kementerian aja bisa saling gontok-gontokan antara keuangan dengan kemarin yang anti rokok apa sih? Keuangan dengan kesehatan, dinas kesehatan misalnya, itu saling gontok-gontokan. Yang satu pengen industri rokok dibatasi regulasinya, yang satu pengen enggak, industri itu ngirim banyak devisa ke kita, ya udah kenapa sih nggak dikembangin aja, itu gontok-gontokan. Tapi itu udah kuno. Hal yang sekarang adalah kita saling bersinergi gitu, pengusaha, pelajar, akademis, peneliti, itu harusnya bisa satu pikiran. Jadi nggak cuma inline kita berkumpul dalam kotak-kotak yang diorientasikan, tapi menurut gua diskusi seperti ini juga membangun networking antar minat, antar divisi, antar karir atau jenjang karir atau antar perspektif. Jadi kita bisa, gua pengen bikin ini, lu bisa support apa dari perspektif lo,
lu bisa support apa? Ada masalah sosial seperti ini, gitu. Mobil-mobil tambah banyak, lu bisa bantu apa? Astra mengurangi produksi lu misalnya. Seperti itu. Hal-hal yang saat ini mungkin kita coba bangun sama-sama. Itu sih kalau menurut gua. Oke, thank you banget Bung Rama, tokoh anti kemapanan.